kuliah 7 menit. Mohon maaf kalau lebih dari 7 menit. Yang kedua, mohon maaf juga kepada yang punya jadwal pada kesempatan ini. Terlebih dahulu pimpinan izin sekaligus mohon maaf karena jadwalnya waktunya saya di kesempatan ini. Berikut maaf lagi, saya mungkin mengatakan bahwa akan mengikuti prinsip Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ingin memanfaatkan waktu seefisien mungkin untuk sedapat mungkin menyampaikan Al-Quran yang 30 juz 114 surah 6.666 ayat dalam jangka 22 tahun 2 bulan 22 hari tuntas pulas beliau menyampaikan ayat suci Al-Quran itu. Sekali lagi mohon maaf Satriana yang punya jadwal saya mengisi ini. Saya ingin apa yang ada di dalam pikiran otak saya yang terbatas ingin kiranya tersampaikan kepada orang banyak. Selanjutnya berbicara tentang Al-Quranul Karim, maka yang pertama harus kita maklumi dan pahami bersama ialah Al-Quran itu penuh berkah. Sebelum lanjut, kalau ada teman-teman guru yang datang, silakan boleh bergabung di tempat ini. Kita bagi-bagi ilmu. Teman-teman guru yang datang silakan bergabung di masjid. Nanti selesai untuk baru kita bubar. Bapak Ibu guru anak sekalian yang saya banggakan, Onro Elona Nabita Sallallahu Alaihi Wasallam tuntaskan menerima ayat Al-Quran yang 6.666 ayat. 3 kali beliau ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bikatalli itegur Nabita Okupong Allah Taala Onro asik-asikana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima dan menyampaikan ayat suci Al-Quran itu. Yang pertama, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu. Wahai Muhammad, janganlah engkau tergesa-gesa ingin menghafal Al-Quran itu sebelum selesai Jibril membacakan kepada kamu. Karena Al-Quran diterima oleh Rasulullah dari malaikat Jibril, tentu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sumbernya dari Allah kepada Jibril kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril terkadang dalam wujud yang nyata berikan wahyu kepada Muhammad. Terkadang suaranya dari balik tabir, suara Jibril didengarkan oleh Muhammad SAW. Nah, malaikat Jibril belum selesai membaca ayat Al-Quran, Muhammad SAW yang destinasinya akan disampaikan Al-Quran itu, gemetar Rasulullah di dalam membaca itu. Belum selesai Jibril membaca, Rasul sudah membacanya. La ta'jal bil Quran. Untuk membaca Al-Quran kamu jangan tergesa-gesa wahai Muhammad. Yang berikut, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Janganlah kamu wahai Muhammad selalu menggetar-getarkan lidahmu itu, ajeng tindri-tindri lidahmu untuk baca Al-Quran yang Jibril baca kepadamu.
Tunggu dia selesai membacanya, baru kemudian kamu baca dan ulangi. Jadi setelah tahap yang pertama, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu, Nabi masih saja terbuku-buku, tergesa-gesa, masih kesir Nabi SAW untuk mendengarkan dan menerima serta menghafal ayat suci Al-Quran itu. Karena beliau memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, minum apalah, ini paham, minum peletui, minum pakai guna dalam kehidupan sehari-hari. Kan ada 4. Dengarkan, baca, praktikkan dalam hidup, kemudian sampaikan kepada orang lain. Ya, itu yang 4. Maka Nabi selalu tergesa-gesa ingin. Iya, saya tidak bisa memberikan contoh seperti apa. Yang jelasnya kalau saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir. Belum sampai Jibril mengucap itu surah ayat-ayat Al-Quran, maka Rasul juga mengikuti di belakangnya. Kalau kita salat fardu dengan jahat Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanir-Rahim, ada 5 ulama yang mengatakan boleh makmum mengikuti Al-Fatihahnya Pak Imam. Begitu selesai satu ayat, makmum ikut satu ayat. Ada juga mengatakan nanti selesai imam membaca yang 7 ayat itu, baru kemudian makmum mengikuti. Tidak usah kita fokus di situ. Yang jelasnya ini saya sampaikan bahwa ada orang memang membaca Al-Quran sebelum gurunya selesai membacanya, maka muridnya juga terbuku-buku, tergesa-gesa ingin membacanya. Karena prinsipnya dia ini memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk segera menghafal ayat suci Al-Quran itu. Jadi yang pertama, wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyu. Nabi dilarang, Nabi ditegur oleh Allah. Aja masih kasih Muhammad, aja terbirit-birit, aja terbuku-buku. Masih tetap terbuku-buku dan selesai membaca Al-Quran. Berikut la tuharrik bihi lisanaka ta'jal bihi. Masih seperti yang pertama larangan, Muhammad ajar yang dimulai dari pasal ilmu. Itu tahap yang kedua. Ia mana napa aja Nabi sallallahu alaihi wasallam tergesa-gesa seperti itu. Maka damani ayat Quran selanjutnya, inna alaina jam'ahu wa qur'ana wa iza qara'nahu. Mana penghafal Quran? Apa itu? Tadi kita coba yang penghafalan sangat luar biasa ya Ustaz. Luar biasa, 4 tahun ini kita membina ini, tapi syukur sangat luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan kalau sudah 10 tahun ini kita bina penghafalan Quran seperti ini. Luar biasa. Baru masuk 4 tahun sudah bisa disambung apa yang harus kita sampaikan. Jadi la tuharrik bihi lisanaka ta'jala bihi, lidahmu jangan, ya, inna alaina jam'ahu, Allah yang jamin pasti Al-Quran yang 6.666 ayat ini akan kumpulkan secara keseluruhan di dalam kotak pemikiranmu. Faiza qara'na tadi Quran, sekali lagi Muhammad Pak aja diberi membaca Al-Quran ini, barulah engkau memulai pembacaan. Dalam kuliah 7 menit ini Ustaz angkat ini untuk 1. Yang pertama, anak-anak sekalian diupayakan supaya bisa bacaan kita lebih bagus. Maka kalau dibimbing membaca Al-Quran, nanti selesai pembinaan mengaji, baru kemudian kita ikut. Siapa pembinaan di sini? Ada guru Dr. Wahidi bersama dengan keluarganya 2 orang. Tidak mampu kalau beliau berdua saja, karena peserta ada 40 orang mungkin. Ada 50-an orang yang tergabung dalam tahfiz Al-Quran di Balat ini. Tentu ada asisten ya, yang kelas di atas bisa
bisa memberikan bimbingan kepada yang lain. Jadi curhatan, ya, curhatan itu ya membantu. luar biasa, luar biasa. Jadi ada guru tak yang ajari, nanti selesai bacaannya baru ikuti. Yang kelas di atas itu nanti membimbing adik-adiknya yang di bawah, selesaikan dulu bacaan pembimbingan baru kita ikuti. Yang kedua, kenapa Nabi selalu 2 kali ditegur, nanti ketiga kalinya baru beliau merubahnya? Oleh karena sekali lagi kembali kepada melo ini kita maksimalkan hidupnya yang singkat di dunia. Ya, Nabi hanya 63 tahun. Beliau seolah-olah tahu singkat sekali aku hidup di dunia ini. Telanjang ke 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Pasti ini Al-Quran 37, 114 surah 6666 ayat. Saya khawatir kalau saya tidak bisa kuasai semuanya. Nanti Allah jamin, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa iza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin, atas satu yang hari ini 30 juz Ustaz. Luar biasa ya. Naura Salsabila. Ya, Naura Salsabila, mana itunya? Baik. Naura Salsabila. Luar biasa. Saya itu biasa pengaji anaknya maka dia tahu ya. Oh, sorry, maaf Bi. Orang biasa mengatakan siapa gurunya. Tidak ada siapa? Siapa bapaknya ya? Oke, alhamdulillah, syukurlah. Artinya kita bersama-sama pemimpin luar biasa. Ya, luar biasa. Saya dia pernah mengatakan bahwa orang mengatakan air mata itu ada 3 macam. Ya, ada air mata derita, ada air mata bahagia. Apa itu air mata derita? Saking menderitanya batin, gerakan tubuh fisikku ini tidak bisa mengungkapnya. Akhirnya titisan air mata lah yang aku teteskan untuk melampiaskan seperti apa penderitaan yang aku alami. Titisan air mata derita. Apa itu titisan mata bahagia? Titisan mata bahagia adalah titisan yang kebahagiaan, kegembiraan tidak bisa kita ungkapkan secara lahiriah fisik, sehingga titisan air mata lah yang menetes mengalir di pipi. Saya yakin pasti bahwa titisan air mata seorang Naura Salsabila dengan Ibu Rusna adalah titis mata bahagia. Kenapa? Karena ayat suci Al-Quran ini yang 6666 ayat sudah ada di dalam otaknya. Sangat luar biasa sekali. Berikut sini Ki Rusna, sini Ki. Saya hanya tahu informasi kalau Ibu Rusna itu adalah alumni pesantren juga. Alumni di sini Ki. Tamat tahun. Oh ya, seangkatan dengan mantan pimpinan. Atau biasa jadi alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan nanti cucu-cucunya juga ke depan adalah laluan besar daripada pesantren Al-Quran. Saya ingin amanahkan kepada Anda, ya, pelihara jaga baik-baik. Ada istilahnya itu di dalam kita menghafal pelajaran Al-Quran dan sebagainya, bahwa kalau mau diibaratkan perginya sesuatu ilmu yang kita kuasai termasuk ayat Al-Quran, maka malas silannya yaitu apalagi daripada seekor kuda yang dilepas dari kandangnya. Ya, itu biasanya rangit dia siurang itu sudah pendidikan kan ibu yang kering pandai. Ia ni palapa tapau mati. Maka menurut orang pintar lebih cepat pergi itu hafalan tak daripada ini tadi kuda kalau itu tidak dipelihara secara terus-menerus. Oleh karena itu jangan pernah mengatakan bahwa temannya yang jadi sinilah hanya di sinilah saya akan mulai ulang-ulang terus. Terakhir iya melu manci di imayo dan tidak ada kemungkinan untuk saya imami orang dalam surah Jahar melaksanakan salat pun
jangan terlalu simpel, ajak koma pendek sekali seperti itu. Yang saya salut sekali, orang yang hafal Al-Quran itu jika nanti berkumpul ulama-ulama menyebutkan satu keterangan-keterangan yang perlu kepada dalil nakli kepada ayat Al-Quran, lalu para ulama ini tidak menguasai 100% ayat Al-Quran, maka yang hafal Al-Quran bisa langsung, oh ayatnya ini Ustaz, oh surah ini Ustaz, ayat sekian, sangat luar biasa ini orang diperlukan di tengah-tengah masyarakat seperti ini. Begitu minum pemain kada abang nak pelaporan minum macam ini sangat kecil sekali. Sangat kecil kalau dikatakan bahwa usaha tilawat Al-Quran itu adalah tujuan saya untuk menghafal Al-Quran, kecil sekali. Kalau kita bicara bahwa Anda akan berada di atas daripada ulama, jika ulama nanti mengadakan suatu seminar pertemuan, ada ayat yang perlu dibaca, ada di antara penghafal Al-Quran yang bisa menyampaikan surah sekian, ayat sekian, ini bunyinya persis yang dibahas itu, ini ayat Al-Qurannya, ini sangat luar biasa. Oleh karena itu sekali lagi kepada Anda Naura, selamat 30 juz. Kemudian kepada yang lain, usahakan maksimalkan ya waktu dan kesempatan yang ada supaya bisa bermanfaat bagi hidup kita. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan menggantikan Ibu Satriana yang tadi katanya tersembunyi karena, tapi yang sudah terjadwal kalau ada yang isi hari ini lanjutkan kesempatan ya. Jangan pernah kosong jadwalnya. Baik, sebagai pimpinan Ibu Rusna bersama keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Insya Allah akan bermanfaat dan sebesar-besarnya apa yang Ibu dengan ikhlas bantuan kepada teman-teman yang ada di pondok pesantren ini. Saya juga termasuk insya Allah akan mencicipi kalau ada hidangan yang disediakan. Saya kira demikian atas segala perhatiannya. Terima kasih. Bu Satriana, maaf mengisi waktu yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.